Anda kembali di Sindo Malam pemirsa, jelang Lebaran peningkatan jumlah penumpang mulai terjadi di stasiun kereta cepat Wus. Terlihat penumpang memenuhi stasiun dan duduk mengantri jadwal keberangkatan menuju Bandung. Jumlah penumpang Wus meningkat dibandingkan pada hari biasa yang mencapai 18.000 penumpang. Sementara puncak kepadatan pemudik diperkirakan terjadi mulai 2 April sampai 11 April, baik dari Halim menuju Bandung dan sebaliknya. Lebaran ini kami memprediksi peningkatan penumpang akan terjadi lebih tinggi lagi pada saat H+2 setelah Lebaran. Dan saat ini pada saat momen Lebaran KCIC menyiapkan sebanyak 1.346 perjalanan KA secara total dan juga terdapat 808 ketersediaan tempat duduk untuk perjalanan kereta Wus di momen Lebaran ini. Di stasiun Tugu Yogyakarta, jumlah penumpang turun pada Jumat malam mencapai 10.000 orang. Dari data penumpang turun di stasiun Tugu Yogyakarta mencapai 10.000 penumpang, sedangkan yang berangkat mencapai 9.000 penumpang. Sementara untuk seluruh stasiun Daob 6 Yogyakarta, penumpang yang berangkat mencapai 23.000 lebih dan kedatangan menembus 24.000 lebih penumpang. Selama angkutan Lebaran sejak 21 hingga 28 Maret, tercatat penumpang berangkat mencapai 161.000 dan penumpang yang datang sebanyak 163.000 penumpang. Dan sejauh ini pantauan tiket Lebaran sudah terjual sebanyak 333.000 tiket atau 83% dari kapasitas yang kami sediakan. Dan untuk arus baliknya sendiri kami prediksi masih di tanggal 6 April 2025 hari Minggu, di mana kami memproyeksikan akan memberangkatkan sekitar 24.000 pelanggan nanti. Kita memprediksi akan ada peningkatan 25% dibandingkan hari-hari biasanya di stasiun. Bandara Juanda juga sudah mulai ramai oleh pemudik. Lebih dari 50.000 penumpang telah melakukan perjalanan melalui Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Jumlah ini meningkat dibandingkan hari biasa hanya 35 hingga 38.000 penumpang. Diperkirakan puncak arus mudik di Bandara Juanda terjadi pada Jumat 28 Maret 2025. Rute terbanyak dari Bandara Juanda yakni tujuan Jakarta, Makassar, dan Balikpapan. Selain itu dalam rangka merayakan Hari Raya Nyepi, sebanyak 32 penerbangan rute Surabaya, Bali, dan sebaliknya dari Bandara Internasional Juanda akan dihentikan selama 24 jam. Terhitung pada Sabtu 29 Maret pukul 6 WITA dan akan kembali normal pada Minggu 30 Maret pukul 6 WITA. Sedangkan untuk penerbangan lainnya dari Bandara Internasional Juanda tetap berjalan normal selama perayaan Nyepi berlangsung karena bersamaan dengan arus mudik Lebaran 2025. Sementara itu, pemudik juga memadati Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Jumat kemarin merupakan puncak arus mudik di Bandara Suta. Peningkatan jumlah penumpang pesawat hari ini mencapai 34%. Lebih dari 170.000 penumpang berangkat dan tiba di Bandara Suta. Adapun kota yang paling banyak dituju pemudik diantaranya Denpasar, Medan, Surabaya, Makassar, dan Padang. Pemirsa, H-2 jelang Hari Raya Idul Fitri 2025 sebanyak 44.000 kendaraan melintas di jalur Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Sempat terjadi kepadatan dari kendaraan yang melintas, namun rekayasa lalu lintas belum diterapkan pihak kepolisian. Lalu lintas Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Rekayasa lalu lintas seperti pengalihan arus dan one way belum diperlakukan pihak kepolisian. Polres Tasikmalaya Kota. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan jika terdapat peningkatan volume kendaraan di sejumlah titik rawan macet seperti Simpang 3 Pamoyanan, Simpang 3 Sukamantri, dan Simpang 3 Panyusuhan diantisipasi pihak kepolisian. 13 pos dibuka Polres Tasikmalaya Kota di beberapa titik jalur alternatif selatan.
Antrean kendaraan pemudik yang hendak menuju Purwokerto dan Cilacap, Jawa Tengah mengalami kemacetan di sejumlah titik Sabtu siang. Kepadatan terjadi dampak diberlakukannya rekayasa lalu lintas one way lokal situasional untuk mengurai kemacetan di Pasar Linggapura, Brebes. Pada puncak arus mudik H-2 Lebaran di jalur Pejagan Ketanggungan hingga Pasar Linggapura, Brebes, Jawa Tengah terjadi antrian kendaraan hingga macet di sejumlah titik. Titik arus kendaraan yang tersendat yakni dua lajur arah Bumi Ayu, mulai dari jalur Kota Mendala, Underpass Karangsawah hingga Tanjakan Ciregol. Antrian kendaraan di beberapa titik memanjang 2 hingga 3 km di setiap titiknya. Sejumlah pemudik mengaku kemacetan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya, yang mana waktu tempuh dari Jakarta hingga Tanjung Brebes yang normalnya 6-7 jam, kini molor hingga 12 jam. Ribuan kendaraan pemudik mengalami kepadatan di sejumlah persimpangan di ruas jalur arteri Pantura Pemuda, Kota Cirebon, Jawa Barat, Sabtu pagi. Pada H-2 jelang Lebaran, volume kendaraan di ruas Pantura mengalami peningkatan hingga 35%. Lebih dari 17.000 pemudik roda 2 melewati Pantura dari Jakarta menuju ke Jawa Tengah. Meski tersendat di beberapa persimpangan, namun lalu lintas berjalan lancar dengan kecepatan 40 hingga 60 km per jam. Sementara petugas kepolisian di sejumlah pos pelayanan dan pengamanan memberlakukan rekayasa arus secara situasional. Petugas akan menonaktifkan traffic light dan menggunakan sistem manual untuk menarik kendaraan agar kepadatan bisa terurai. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat para pemudik agar tidak menumpuk di persimpangan. Kendaraan pemudik yang melintas di tol fungsional Solo Jogja mulai mengalami peningkatan. Diprediksi puncak arus mudik di tol Solo Jogja akan terjadi pada hari ini. Suasana arus mudik Lebaran di tol fungsional Solo Jogja terpantau lancar. Kendati demikian, volume kendaraan yang melintas mengalami peningkatan dari hari sebelumnya. Tol Solo Jogja ini dibuka fungsional pada ruas Klaten, Prambanan untuk mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini. Tol ini juga masih gratis hingga 7 April mendatang. Untuk arus mudik dari gerbang tol exit Prambanan, bahwa dari sini dapat dilaporkan bahwa kondisi arus sudah mengalami peningkatan, namun masih dalam tahap normal, di mana per jamnya ada sekitar 500 kendaraan yang melaju di. Pemirsa, potensi pasang dan angin kencang terjadi di wilayah penyeberangan Merak Bakaheni hari ini. Potensi angin kencang ini terjadi pada sore hingga malam hari. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Dwi Korita Karnawati menjelaskan potensi angin kencang dengan kecepatan hingga 20 knot berpotensi terjadi pada hari ini di wilayah penyeberangan Merak Bakaheni. Dampaknya kapal yang berlabuh dapat mengalami goyangan lebih kuat dan gelombang laut mencapai 2,5 meter. BMKG telah berkoordinasi dengan pihak pengelola pelabuhan, Kementerian Perhubungan, serta kepolisian untuk mengantisipasi dampak pasang maksimum terhadap arus mudik. Kami sudah memberikan peringatan dini untuk potensi angin kencang dan gelombang tinggi
sejak peringatan dini dikeluarkan mungkin tiga hari yang lalu ya, 3 hari yang lalu, dan sekarang semakin meningkat karena hal tersebut diakibatkan adanya badai tropis atau siklon tropis Courtney. Courtney ini posisinya berada di selatan barat daya, dan kami juga mengeluarkan peringatan dini. Tadi malam itu beberapa kali kami keluarkan peringatan dini level 2. Kita keluarkan 3 kali kemarin malam. Itu level 2, artinya kecepatan angin mencapai 15 hingga 20 knot, terutama di wilayah ini termasuk Selat Sunda bagian barat dan selatan. Itu yang terdampak gelombang tinggi. Juga terjadi peningkatan kecepatan angin. Dan kami juga mengeluarkan peringatan dini. Tadi malam itu beberapa kali kami keluarkan peringatan dini level 2. Kita keluarkan 3 kali kemarin malam. Itu level 2, artinya kecepatan angin mencapai 15 hingga 20 knot. 15 hingga 20 knot. Hari ini masih tetap level 2, 15 hingga 20 knot di Pelabuhan Merak. Meskipun tadi sekitar jam berapa ya, jam 11, itu selama setengah jam mencapai peringatan dini level 3, yaitu kecepatan angin melampaui 20 knot. Jadi waktu itu 23, sekian knot. Nah, jadi memang kami sudah berkoordinasi dengan pihak pengelola penyeberangan, baik KSOP, Kementerian Perhubungan, dan ASDP, agar kalau ada kewaspadaan khusus terkait dengan peningkatan kecepatan angin. Diprediksi ini masih akan terjadi, paling tidak sampai besok ya, masih kemungkinan terjadi, masih ada kemungkinan untuk naik. Makanya kami ini siaga di Merak ini sengaja, karena memang dari prediksi kami tanggal 29 ini tidak hanya persoalan kecepatan angin, arus dan gelombang, tapi juga terjadi pasang maksimum akibat gravitasi bulan. Nah, air pasang ini dapat mencapai 60 cm dan itu mencapai ketinggian yang setinggi dermaga. Nah, bibir dermaga. Artinya itu kan akan mengganggu kapal bersandar seperti itu. Sehingga kami masih terus siaga ini ya, dan juga mohon pihak-pihak terkait juga mensiagakan itu agar publik yang sedang mudik ini dapat terjaga. Pemudik selalu kami himbau install aplikasi mobile phone Info BMKG. Dalam aplikasi itu, ini gratis ya, ada fitur jalur mudik. Nah, di fitur itu akan ditunjukkan jalur-jalur mudik di seluruh wilayah Indonesia ya, agar masyarakat publik bisa merencanakan mudiknya. Karena informasi yang kami sampaikan adalah cuaca untuk hari ini hingga 6 hari ke depan, untuk setiap jam, di setiap jalur mudik, di setiap titik atau kecamatan ya, bahkan ada desa juga. Pemirsa, volume kendaraan di Pelabuhan Merak terpantau semakin padat. Lebih dari 670.000 orang sudah menyeberang selama arus mudik 2025. Kantong parkir di Pelabuhan Eksekutif Merak setiap jamnya terisi penuh oleh kendaraan. Mayoritas kendaraan pribadi yang antri di dermaga 6 untuk menyeberang ke Bakahani, Lampung. Data ASDP menunjukkan sekitar 170.000 orang menyeberang melalui Pelabuhan Merak ke Bakahani pada Jumat 28 Maret 2025. Di periode yang sama, kendaraan yang menyeberang yakni sekitar 42.000 unit. Selama arus mudik, tingkat keramaian terjadi pada malam hingga dini hari. Dan untuk mengurai kepadatan, ASDP menyediakan buffer zone untuk antrian pemudik. Arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung terpantau ramai lancar dan normal. Tidak ada antrian di gardu tol. Sistem one way juga masih diterapkan secara situasional untuk mengurai kendaraan jika terdapat kepadatan.
Meski volume kendaraan yang melintas di gerbang tol Kalikangkung menunjukkan kenaikan, namun tak terlihat adanya antrian kendaraan di gerbang tol Kalikangkung. Dengan volume kendaraan 3.000 hingga 4.000 kendaraan per jam, antrean kendaraan di gardu tol masih lancar dengan 10 gardu utama dan 8 gardu satelit. Sistem rekayasa lalu lintas one way atau satu arah masih diberlakukan sejak tanggal 29 Maret hingga waktu yang belum ditentukan. Melihat situasi lalu lintas di sepanjang jalan tol Cikampek Utama hingga Kalikangkung. Sementara itu, rest area kilometer 207A Palikanci, Cirebon, Jawa Barat dipadati kendaraan pemudik. Padatnya kendaraan menyebabkan pemudik harus bergantian untuk beristirahat di rest area 207A Palikanci sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Waktu beristirahat di rest area maksimal hanya 30 menit setiap kendaraan. Kapasitas rest area kilometer 207A Palikanci pada masa periode mudik 2025 menyiapkan untuk 700 kendaraan. Sementara situasi lalu lintas ruas jalan tol Palimanan ke arah Jawa Tengah terpantau ramai lancar. Penerapan rekayasa lalu lintas one way dari kilometer 70 Cikampek hingga 414 ruas masih diberlakukan. Kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya usai jeda, tetap di Sindo Malam.